Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupon Dara channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Sebenarnya pertanyaan ini sudah ada beberapa dan sebenarnya dulu sudah saya pernah ulas ya. Tapi mungkin teman-teman yang bertanya sudah apa ya, kejauhan ya. Mungkin sudah terlalu jauh videonya, kemudian enggak, istilahnya, atau tidak muncul di beranda ya. Mas Yulianti Sari atau siapa ya yang mempertanyakan merpati yang uh, tembak betinanya kencang itu, yang gimana ciri-ciri khususnya. Saya mencoba mengulas ini tapi di luar terah ya, Mas Yulianti Sari atau Mas Yulianti Mas Yulianti dan juga teman-teman. Ini di luar terah karena saya nggak pernah secara khusus membeli terah ya. Misalnya, oh terahnya A ini kerjanya begini, kemudian terahnya B kerjanya begini. Itu saya enggak pernah. Jadi saya kalau beli merpati itu memilih merpati di pasar ya. Ya, kita mengandalkan feeling, pengetahuan, pengalaman. Kalau saya itu ya, teman-teman ya. Jadi saya kalau membandingkan, kalau ulasan saya ini dibandingkan dengan terah, jelas tidak sebanding ya, tidak apple to apple, tapi yang satu ada semacam kepastian, yang satu itu cuma istilahnya prediksi. Jadi kita itu nggak bisa dibanding, nggak bisa dibandingkan. Sepengetahuan saya, sepengalaman saya, kalau merpati-merpati yang tembak bawahnya itu kenceng itu, kalau saya pribadi mengistilahkannya itu burung-burung yang ada seminya. Semi itu maksudnya dia pernah disilangkan dengan jenis merpati balap. Makanya ada tembakan kayak kalau bermain balap itu ketika sudah sampai tinggal 10 meter atau 7 meter biasanya kan nembak gede, jret gitu. Nah itu sepemahaman saya begitu ya, Mas Yulianti dan juga teman-teman. Jadi peristilahan itu bukan peristilahan umum atau pengetahuan umum mungkin ya. Itu cuma saya secara pribadi mengistilahkan itu burung yang ada seminya. Jadi kayak semi balap gitu ya. Karena dia pernah disilangkan dengan balap. Karena pengetahuan saya tentang merpati rumahan itu biasanya rambonannya Jawa Gresik atau tiga ya, Jawa, Gresik sama Pos. Nah itu, dan waktu saya belajar bermain burung itu saya bermainnya rumahan bukan balap, jadi saya nggak ngerti masalah itu. Cuma saya lihat, wah kalau balap itu saat di betina dia kayak nembak gitu, jret gitu. Nah, kemudian karena merpati itu nanti ketika sudah tinggi kemudian turun, kemudian ada jret gitu ya, nembaknya gitu di betina, baik dia nanti di landasannya rapi ataupun kasar, itu masuknya saya istilahkan dengan merpati yang ada seminya gitu. Nah kalau secara khusus mencari merpati menurut rabaan ya, sekali lagi bukan terah ya, yang punya tembak bagus ke betina, dan di sini saya istilahkan ada unsur seminya, itu biasanya dagingnya kenyal. Tulangan, bukan tulangan ya, ototnya kenyal, tapi nggak keras ya.
dia kenyal kayak karet gitu ya, ngaret lah gitu istilahnya. Kemudian bentuk khususnya ya, bentuk khususnya itu sepengalaman saya itu ikut sekali menentukan, oh ini nanti ngejret ini. Misalnya kayak gini ya Mas, walaupun ini sebenarnya nggak terlalu semi ya pegangannya, tapi ada sedikit sekali. Cuma nanti saya gambarkan yang maksud yang burung semi itu. Sebentar ya. Nah ini teman-teman, ini merpati ini tembak kebetinannya lumayan bagus, lumayan kencang. Cuma kurangnya di satu duanya kayaknya kurang apa ya, kurang kenceng lah istilahnya, kurang kenceng ya satu duanya, tapi di tiganya dia kayak mak jeret gitu ya, kayak nembak gitu ya. Nah ini kalau ini walaupun ada unsur seminya, tapi ini kurang lurus ya. Kalau saya memperhatikan di sini Mas, di bentuk ini dia lurus, agak nyegitiga, apa bentuk nyegitiga begitu sampai sini, tapi pinggangnya tetap ada ya, pinggangnya jangan sampai kempos. Kalau sepengetahuan saya ya, jangan sampai ngempos. Bentuknya ini dia lurus di pinggir sini itu kesannya lurus ya, garis lurus. Kalau ini kan masih ada menggembungnya di sini ya, kelihatan nggak ya? Nah ini dia kayak garis lurus gitu, kemudian badannya kenyal. Itu yang ada unsur seminya, burung istilahnya burung semi lah. Nanti di sininya, di pegangannya itu dia tetap penuh, jangan yang agak ngempos gitu. Dia biasanya nanti tembak betinanya kalau udah tinggi sekali dia kalah sama yang jenis begini. Mungkin kalau sedang-sedang begitu dia masih ngimbangin ya, tapi kalau udah tinggi sekali saya meyakini dan pernah coba itu yang pinggangnya ini masih ada masih full. Kemudian ini garis ini nih, kalau dilihat dari atas ya, kalau dilihat dari atas itu kayak garis gitu. Kemudian untuk apa, helaiannya itu seolah-olah dia helaian lebar, helaian besar, tapi tipis, nggak sampai tebal. Kalau yang helaiannya kecil-kecil tebal itu nanti dipegang kan kesannya ngembut ya, agak ngembut, kemudian tebal gitu, untuk bulunya banyak. Kalau ini kesannya bulunya itu cuma sedikit tapi lebar-lebar. Untuk helaiannya, untuk setiap helaian bulu yang kecil ini ya, jadi dia nanti bentuknya dia lurus gitu, nggak ada ngembung-ngembungnya di daerah sini, nggak ada model membulatnya. Ini kan ada seolah-olah ada apa ya, seolah-olah nggak kayak garis lurus gitu loh. Kalau yang semi itu yang nanti tembakannya bagus di betina itu kayak digaris gitu loh, lurus. Itu yang saya ketahui, dan saya pernah coba yang warna merah mata Jawa yang pernah saya bikin konten itu, tembak bawahnya bagus sekali. Ya satu duanya lumayan ya, termasuk kenceng lah, tapi ditiganya bisa wuk gitu. Pernah digandengkan juga dengan punya teman itu apa istilahnya, keduluan turun, tapi nanti di bawahnya bisa menang yang merah mata Jawa itu, walaupun cuma beda tipis, tapi itu keuntungannya kalau nembak betinanya, nembak ke betinanya itu cepet ya. Itu teman-teman ya, yang pernah saya coba yang model-model semi kalau peristilahan saya. Jadi untuk bagian
dada itu tidak besar sekali, apa tidak lebar sekali. Kemudian bentuknya dari depan ke belakang itu, kalau kita lihat itu kayak segitiga, tapi nggak sampai kerucut gitu ya, segitiga begini. Nah begini, tapi ini garis pinggir-pinggirnya ini lurus sekali. Kemudian badannya kenyal. Itu ciri-ciri khusus menurut saya ya. Ciri-ciri khususnya yang begitu itu. Lurus, pegangannya kenyal, ngaret gitu. Ditambah nanti ada gerenjelnya ya. Kakinya itu terasa di tangan, agak delosor gitu. Wah itu tembak betinanya bisa jeliet gitu. Itu ya Mas Yulianti Sari atau Yulianti siapa ya, aku kok lupa ya. Dan juga teman-teman semua ya. Nah, semoga ini bisa dijadikan referensi saat memilih burung di pasar atau di tempat teman, tapi bukan yang terah ya. Kalau yang terah ini sudah beda ceritanya. Ini cuma rabaan dari pasar atau ya pas semacam pengalaman feeling dan apa ya, kebiasaan megang ya. Oke, semoga ini bermanfaat untuk Mas Yulianti sama teman-teman yang pernah mempertanyakan dan juga teman-teman yang nonton video ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.